kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, hari ini Kak Ita nggak sendiri. Kak Ita ditemani oleh Kak Erika. Shalom. Lalu sama Kak Tere. Shalom. Kakak harap saat ini adik-adik sudah mandi, sarapan pagi, gosok gigi, pokoknya sudah bersih dan cantik dan ganteng-ganteng untuk memuji nama Tuhan. Lalu apalagi yang harus kita siapkan ya Kak? Yang harus kita siapin itu adalah Alkitab, kemudian buku catatan, kemudian apa lagi Kak? Buku catatan, lalu yang pasti kita pakai kidung jemaat. Nah, kalau kalian sudah siap semuanya, kakak mau panggil pasukan Kristus ya. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap! Yuk adik-adik semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Kita panggil musiknya. Musik! Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak dalam berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih Bapa. terima kasih Bapa. Engkau masih memberikan kami Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. nafas kehidupan. Bapa, Bapa, kami mau ibadah, kami mau ibadah, berkati ibadah kami berkati ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Yuk adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Kita panggil musiknya. Musik! Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat beban
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-7. Demikian bunyinya. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 357 ayat 1 dan 3. Kita panggil musik ya. Musik! Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari T-A-A-T, taat. Kita panggil musiknya ya. Musik! Tepuk tangan yang semangat. Semua harus berdiri, gak ada lagi yang duduk. Kita semua berdiri ya. Semua harus pakai gerakan ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Lebih semangat lagi ya, Bang. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita pada Minggu hari ini dan sebelum kita masuk ke dalam doa, terlebih dahulu kita buka Alkitab kita. Nats khotbah kita pada Minggu hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-32 sampai ke-36. Amsal pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-32 sampai 36. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, marilah kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami boleh dalam keadaan bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan datang ke tengah-tengah kami. Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Dan khotbah kita tadi sudah dapatkan adik-adik kan? Amsal pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-32 sampai 36. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbuat kebaikan terkadang sangat melelahkan dan harus siap untuk disalahkan oleh orang lain. Amang mempunyai sebuah cerita. Di sebuah desa ada seorang bapak-bapak. Pekerjaannya setiap hari itu menjual tahu. Jadi setiap pagi itu dia akan pergi naik ke pasar itu naik angkot. Tetapi pada suatu ketika, pada pagi hari ketika si bapak sudah bersiap untuk pergi ke pasar dengan menaiki angkot yang biasa dia tumpangi, tiba-tiba datang seorang pengendara motor, lalu ditabraknya lah, diserempet keranjang tahunya si bapak ini. Si bapak marah tidak karuan, marah sebesar-besarnya, dan si bapak menyalahkan Tuhan. Sampai dibilang kayak gini, aduh Tuhan, kok haruslah hancur daganganku, apalah makanku hari ini Tuhan. Kok jahat kalilah Tuhan sama aku. Bapak bersedih, marah kepada Tuhan. Dan akhirnya si bapak gak jadi berangkat ke pasar karena tahunya sudah hancur. Tak lama setelah membereskan sisa-sisa tahunya yang berceceran di jalan, datanglah seorang peternak. Lalu dibilang si peternak ini ke si bapak penjual tahu, Pak, tahunya boleh saya beli? Saya mau memberi makan ternak saya. Saya berikan harga yang baik pun untuk bapak. Wah, si bapak senang bukan kepalang. Tahu hancur kok ada yang mau membeli. Dalam pikiran si bapak, lalu diberikannya lah tahunya yang sudah dikumpulkannya ini yang berceceran di jalan tadi, yang sudah hancur tadi, dikumpulkannya lah ke dalam kantong plastik besar, lalu diberikan kepada si bapak peternak tadi, dan si bapak peternak ini pun memberikan sejumlah uang kepada si penjual tahu. Lalu tibalah pada keesokan harinya, tetap dengan semangat yang menggebu-gebu, si bapak pagi-pagi berangkat dari rumahnya untuk menjualkan tahunya di pasar. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Ketika dia sudah tiba di tempatnya biasa menunggu angkotnya ini, angkotnya gak kunjung datang. Sampai si bapak pun bingung, terheran-heran. Kemanalah angkot yang biasa kutumpangi ini?
Hingga pada suatu ketika terlambatlah si bapak sampai ke pasar pada hari itu juga. Tetap dalam keadaan gusar. Walaupun berjualan tahu si bapak, dagangannya laku, tetap gusar. Aduh, jadi terlambat aku ke pasar hari ini. Itu penyesalannya setelah dia sampai di pasar. Lalu dia mendengar ada orang pedagang di sekitarnya itu bercakap-cakap. Dikatakannya lah, kau dengar nggak? Ada kecelakaan kemarin. Loh, kecelakaan apa itu? Si bapak mendengarkan dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Iya, kecelakaan si angkot X ini. Kecelakaan. Penumpangnya masuk rumah sakit semua. Setelah mendengar cerita itu adik-adikku sekalian, si bapak langsung menangis, bersujud, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena si bapak telah diselamatkan dari mara bahaya. Adik-adikku sekalian, Alkitab kita berisikan tentang seluruh pengetahuan tentang hal yang baik, tentang hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kira-kira ketika si bapak marah-marah kepada Tuhan karena dagangan tahunya jatuh, diserempet, dilanggar, ditabrak oleh pengendara motor, kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak, adik-adikku sekalian? Dan ketika si bapak bersujud, bersyukur, berdoa karena Tuhan telah meluputkan dia dari mara bahaya, kira-kira itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan? Menurut adik-adik seperti apa? Seperti itu juga lah adik-adikku sekalian. Adik-adik pun terkadang tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Tahu bahwasannya membantu orang tua itu merupakan perbuatan yang baik. Menjahili temannya sampai menangis itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Belajar dengan sungguh-sungguh itu merupakan perbuatan yang baik. Tetapi masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang tidak kita lakukan, adik-adikku sekalian. Malah kita cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik. Seperti yang tadi abang katakan, membantu orang tua di sini merupakan perbuatan yang baik. Berapa banyaklah adik-adik yang membantu mama papanya itu menyapu rumah, membersihkan rumah, mengepel rumah, membantu mamanya masak. Ada nggak? Atau ketika adik-adik seharusnya itu belajar, cuman adik-adik nggak belajar, adik-adik malah main-main, adik-adik malah nonton TV, adik-adik malah sibuk main handphone, main laptop. Kira-kira membantu orang tua atau enggak yang seperti itu? Tentu saja tidak. Padahal dikatakan di ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan akan dia. Jadi apa? Ketika kita mengetahui bahwasannya ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik, kita mengetahui yang mana harus kita lakukan. Apakah cukup hanya mengetahui saja, adik-adik? Tidak. Kita juga harus melakukannya. Bagaimana kita akan mendapatkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, di dalam tubuh kita, kalau kita aja pun
tidak pernah melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu adik-adik, coba kita perhatikan lagi adik-adik di ayat yang ke-36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ternyata mengetahui hal yang baik, tetapi malah melakukan hal yang tidak baik pun itu merupakan suatu kerugian. Karena apa dikatakan kerugian? Yang rugi itu bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain yang ada di sekitarnya. Dikatakan tadi, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Seperti apalah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus? Itu adalah orang-orang yang tidak mau mengindahkan semua perintah Tuhan. Orang-orang yang melakukan yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Itulah orang-orang yang membenci Tuhan. Jadi kalau membenci Tuhan tandanya apa? Mencintai maut. Mencintai maut. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, oleh karena itu adik-adikku sekalian, ketika kita mengetahui hal yang baik, janganlah cukup hanya mengetahui saja, tetapi kita lakukan juga. Seperti yang Amang katakan tadi di atas, sebelum Amang mulai cerita, berbuat kebaikan itu melelahkan. Dan berbuat kebaikan itu pun terkadang disalahkan oleh orang lain. Tetapi bukan itu yang menjadi penghambat kita untuk berbuat baik. Sama seperti Tuhan, mau seperti apapun umatnya, mau seperti apapun anak-anaknya, Tuhan tidak pernah lelah untuk berbuat baik kepada kita semua. Tuhan tidak pernah lelah untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, marilah kita berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya mengetahui, tetapi kita juga bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, marilah kita jangan pernah lelah berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk mempelajari apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak-anak yang berprestasi, supaya Tuhan bangga akan kita, supaya orang tua kita pun bangga akan kita, supaya semua yang kita kerjakan adik-adikku sekalian bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami anak-anak-Mu. Biarkanlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lelah mempelajari apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menerapkan segala macam perbuatan baik di dalam kehidupan kami masing-masing adik-adik, di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan, kuatkanlah kami, berikanlah kebijaksanaan-Mu serta tuntunan dari Roh Kudus-Mu,
supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami pelajari boleh berkenan di hadapan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka panjang umur, supaya mereka boleh membesarkan kami anak-anaknya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kawan-kawan kami, jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan menjamah tubuh serta hati mereka, supaya mereka bisa dalam keadaan sehat jika nanti kami boleh berkumpul lagi di rumah-Mu yang kudus. Di atas segalanya itu juga Tuhan, kami adalah anak-anak yang masih kerap melakukan dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Ita mau menyampaikan warta sekolah minggu. Dengar ya adik-adik, yang pertama ini warta untuk kelas Nazaret dan Samaria, yaitu warta aktivitasnya anak sekolah minggu bercerita tentang perbuatan dengar-dengaran dan taat di rumah saja pasca corona. Lalu aktivitas yang kedua yaitu untuk kelas Kanaan. Kelas Kanaan membuat kreativitas seperti berikut dan cara pengerjaannya. Berikutnya, warta ketiga aktivitas Tesalonika yaitu membuat pembatas Alkitab. Berikut cara pembuatannya dan langkah-langkahnya. Nah, seperti itu aktivitas tiap kelas. Nanti kalian buat, lalu kalian posting di Facebook atau di Instagram kalian. Jangan lupa di-tagin Sekolah Minggu Tangerang Kota. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita panggil musiknya, musik! Sebelum kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah kita pada minggu hari ini. Shalom untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom, dadah. Dan Kata coy coy